Saya sudah menyampaikan dengan Ketua Umum. Saya diangkat sebagai pelaksana tugas rektor. Saya tidak mau menerima gaji dan tunjangan dalam bentuk apapun sepanjang saya diamanahkan dalam tugas ini. Saya tidak mau menerima karena saya menganggap ini tugas organisasi yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya pastikan bahwa saya tidak akan melakukan pemecatan terhadap siapapun yang hari ini punya jabatan di Unifa Labuan Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya berterima kasih atas kesediaan kita semua untuk memenuhi undangan yang kami sampaikan meskipun lewat Zoom meeting pada malam hari ini. Saya khususnya tidak menghendaki apa yang hari ini terjadi di Unifa Labuan Batu sesungguhnya, tapi saya kira karena pengurus besar sudah memberikan mandat dan penugasan kepada saya untuk diangkat sebagai pelaksana tugas rektor di Unifa Labuan Batu, tentu sebagai kader, sebagai tugas di organisasi, bagi saya tentu penugasan ini adalah bagian dari kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh pucuk pimpinan di Al-Wasliyah, dan tentu bagi saya tugas ini bisa saya selesaikan dengan secepat-cepatnya. Saya tidak ingin membahas hal-hal yang tidak penting. Mohon maaf, bagi saya sebagai seorang akademisi juga sekaligus pimpinan organisasi, masalah yang kita hadapi ini sesungguhnya bisa kita selesaikan dengan secepat-cepatnya, dan saya hakul yakin untuk itu. Karenanya izinkan saya untuk menyampaikan bahwa pengurus besar sudah menugaskan saya melalui suratan pengurus besar nomor 535 yang saya kira nanti akan dan mungkin barangkali sudah Bapak Ibu baca masing-masing. Intinya saya ditugaskan sebagai pelaksana tugas rektor Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu dengan tugas pokok pertama melaksanakan tupoksi dan kewenangan rektor dalam hal-hal administratif dan akademis. Selanjutnya yang kedua mempersiapkan pemilihan rektor definitif. Saya tahu bahwa tahapannya sedang berjalan sekarang ini. Nanti barangkali saya boleh dikasih informasi terkait dengan tahapan ini untuk kemudian bisa apakah karena saya sama sekali memang tidak mengetahui tahapan ini sudah sampai di mana. Kalau memang tahapan ini bisa kita teruskan untuk kita selesaikan, saya cenderung memang ingin menyelesaikannya dengan cepat tanpa harus menunda-nunda tahapan yang sudah dipersiapkan. Tapi kalau kita nanti punya pertimbangan lain, nanti saya kira kita bisa diskusikan dan saya akan ambil keputusan. Yang ketiga, saya ini memang tidak tipikal yang otoriter. Saya tidak bisa mengambil keputusan membabi buta dalam semua aspek. Ini Bapak Ibu sudah lama lah mengenal saya. Sulit bagi saya untuk tidak mendengar pendapat dan pandangan banyak pihak. Sehingga mohon bantu saya untuk kita bisa menjalankan kebijakan dan implementasi berbagai hal di kampus sehingga yang dihasilkan atau output kebijakannya adalah output kebijakan yang maslahat bagi kita semua. Dan cara berpikir konstitusional bagi saya agak penting karena memang saya selalu berusaha untuk tertib secara administratif, tertib secara regulasi, sehingga apapun kemudian yang diputuskan semuanya berbasis kepada pendekatan ketentuan dan regulatif. Itu yang saya pahami dalam proses pengambilan kebijakan, dan itu juga yang kemudian selalu saya upayakan untuk saya lakukan. Walaupun mungkin pada beberapa hal yang sifatnya mungkin harus membutuhkan keputusan segera, saya juga cenderung tidak akan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Tapi saya kira saya ini kan bukan orang asing bagi teman-teman semua di Labuhan Batu. Saya ini bukan orang lain, saya ini bagian dari kita semua. Kita dibesarkan di rumah yang sama di Al-Jamiatul Wasliyah. Kita belajar bersama di tempat ini, kita mengaji bersama di tempat ini, kita belajar bermuamalah, kita belajar berorganisasi, kita dididik oleh guru-guru kita dan ulama-ulama kita di organisasi ini. Dan tentu bagi saya kita semua ini keluarga yang besar. Kita ini kalbunian yasuddu ba'duhum ba'do. Kita ini seperti bangunan yang satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Saya tidak akan mungkin bisa sampai pada posisi hari ini kalaupun 3 periode menjadi anggota DPD, kemudian ketua wilayah Al-Wasliyah, dan hari ini kembali ditugaskan organisasi menjadi pelaksana tugas rektor. Ini bukan karena kehebatan saya, tapi ini pasti karena doanya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua ini kan bukan orang lain bagi saya, dan kita ini keluarga besar yang sudah saling kenal cukup lama. Saya barangkali tentu tidak tahu bagaimana Bapak Ibu memperjuangkan Wasliyah di tempatnya masing-masing, bahkan memperjuangkan saya ketika mencalon sebagai anggota DPD, dan saya tahu kita semua berkontribusi untuk itu, dan saya tahu harus berterima kasih dengan semua orang yang tentu pernah memberikan amanah dan kepercayaan pada saya. Karenanya ketika kemarin Ketua Umum meminta saya, walaupun sesungguhnya ini di luar harapan saya sesungguhnya, karena meskipun teman-teman banyak yang mengharapkan saya untuk terlibat langsung dalam di Unifa Labuan Batu, saya berpikir bahwa barangkali mungkin ada orang lain yang lebih tepat, yang lebih cocok, yang lebih sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Saya barangkali Ketua Umum sebagai imam
imam kita di organisasi ini punya pandangan lain, sehingga kemudian kemarin pagi beliau mengundang saya atau memanggil saya dan kemudian meminta saya untuk bersedia ditugaskan di Unifa Labuan Batu sebagai pelaksana tugas rektor. Saya sampaikan ke beliau, ini kan waktunya jangan panjang-panjang, saya bilang, karena masa tugas ini saya kira sedapat mungkin harus kita selesaikan. Karenanya saya berharap Pak Wakil Rektor bisa membantu saya untuk mengayuh perahu ini sampai ke tepian dan kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Yang pertama, saya pastikan bahwa saya tidak akan melakukan pemecatan terhadap siapapun yang hari ini punya jabatan di Unifa Labuan Batu. Saya pastikan saya tidak ingin memecat, bahkan kalau bisa kita tambahi lagi, lebih ramai lagi orang ada yang mengabdi di Unifa Labuan Batu. Jadi jangan ada kekhawatiran bahwa ini kalau Pak Dedi jadi rektor, kita semua ini akan dihabisi, kita semua ini akan dipecat, kita semua ini akan diganti. Demi Allah, saya tidak akan lakukan itu. Saya tidak akan pecat siapapun sepanjang yang bersangkutan tentu tetap dalam koridor dan kaidah yang ada. Saya yang pasti akan saya pecat ketika akidahnya nggak Ahlussunnah wal Jamaah lagi, misalkan tiba-tiba karena saya jadi PLT rektor pindah jadi Mu'tazilah. Tapi sepanjang kita masih bersama-sama di Waslia, saya pastikan sampai dengan periodisasi pelaksana tugas ini berakhir, saya berusaha untuk tidak akan melakukan pemecatan atau pemberhentian terhadap siapapun yang hari ini mengabdi di Unifa Labuan Batu. Jadi jangan ada kekhawatiran untuk itu. Insya Allah tidak saya lakukan untuk itu. Tapi terkait dengan kepemimpinan rektor yang akan datang, saya nggak ikut campur lagi tentunya. Saya hanya bertanggung jawab dalam periodisasi pelaksana tugas. Yang kedua, saya juga perlu sampaikan bahwa saya harus melakukan langkah-langkah administratif sebagai pelaksana tugas untuk menjaga kita semua. Tadi saya sudah bersurat kepada semua bank yang barangkali ada rekening atas nama Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu. Untuk sementara saya meminta tidak ada transaksi penarikan uang di bank-bank yang dimungkinkan terdapat rekening atas nama Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu. Saya berharap ini nggak lama-lama. Kenapa ini saya lakukan? Saya tidak ingin setelah ini nanti ada asumsi, tuduhan, anggapan, atau bahkan penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan keuangan yang berpotensi bermasalah secara hukum, karena saya sudah di-SK-kan oleh pengurus besar sebagai pelaksana tugas. Tentu pada jabatan ini melekat segala bentuk hak dan kewenangan serta fungsi tugas dan kewajiban. Dalam itu semua saya ingin memastikan bahwa tidak ada di antara kita yang kemudian berpotensi untuk melanggar ketentuan. Karena kalau kemudian nanti ternyata ditemukan ketika surat pengurus besar Al-Wasliyah tentang penetapan kami sebagai pelaksana tugas rektor ada pengelolaan keuangan yang tidak saya ketahui, tentu nanti akan bisa menimbulkan permasalahan di belakang hari, dan itu saya tidak mau. Karenanya saya mengantisipasi dengan bersurat kepada semua perbankan, dan saya berharap dalam beberapa hari ke depan ini sudah bisa kemudian kita tuntaskan dan kembali normal seperti biasa. Yang ketiga, saya sudah menyampaikan dengan Ketua Umum, saya diangkat sebagai pelaksana tugas rektor. Saya tidak mau menerima gaji dan tunjangan dalam bentuk apapun sepanjang saya diamanahkan dalam tugas ini. Saya tidak mau menerima karena saya menganggap ini tugas organisasi yang diberikan kepada saya. Sama sikap saya ketika saya diminta jadi komisaris utama di BPRS Al-Wasliyah. Komitmen saya tidak mau menerima gaji dan tunjangan dalam bentuk apapun yang berasal dari Bank Al-Wasliyah. Sampai dengan hari ini sudah tahun yang keempat. Yang ketiga juga, saya meminta kemarin kepada Ketua Umum ketika saya diminta untuk jadi Ketua BPH Unifa. Sama juga saya bilang, saya ini dibesarkan di Wasliyah. Saya mau jadi Ketua BPH, syaratnya satu, jangan berikan kepada saya gaji dan tunjangan. Biar saya mengabdi sebagai kader, sebagai orang yang dibesarkan di Wasliyah. Sama juga dengan Unifa Labuan Batu. Jadi kalau Bu WR2 besok menganggarkan gaji kepada saya, silakan saja dalam catatan keuangan boleh dibuat. Tentu agak aneh nanti kalau dalam pelaporan keuangan ketika mungkin ada akuntan atau auditor yang akan memeriksa, atau barangkali ada pemeriksaan dalam bentuk lain. Silakan saja dibuat, tapi nanti kita buat mekanismenya bagaimana kemudian supaya saya tidak harus menerimanya, atau barangkali saya tanda tangan diterima dan kemudian dikembalikan dalam bentuk sumbangan kah atau apapun namanya bagi kepentingan Unifa Labuan Batu. Jadi bagi saya tugas pengabdian ini tugas murni, dan saya tidak akan mengambil keuntungan Rp1 pun. Gak usah saya difasilitasi, saya bisa memfasilitasi diri saya sendiri dengan kemampuan yang ada pada saya, karena saya menganggap jadi direktur ini bukan jabatan bagi saya, ini pengabdian bagi saya. Karena ini bagian dari pengabdian, maka saya tidak ingin pengabdian saya dihargai dengan sejumlah rupiah. Tapi bagi Bapak Ibu semua yang bekerja secara profesional, tentu semua
semua harus mendapatkan hak dan kewajibannya. Saya ingin pastikan tidak boleh ada semua yang bekerja untuk dan atas nama Unifa Labuan Batu tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang sudah diatur sedemikian rupa selama hari ini. Saya nggak tahu karena memang saya belum memintanya kepada kita semua, kepada Ibu WR2 juga saya belum meminta segala sesuatu terkait dengan laporan keuangan dan seterusnya. Saya memahami karena baru ini hari pertama. Saya pikir hari pertama ini saya ingin menyampaikan dulu poin-poin perkenalan sekaligus memberikan guidance bagi kita dan memberikan arah apa yang harus kita lakukan dalam proses kita mengurus salah satu aset pendidikannya Al-Jam'iyatul Wasliyah di Unifa Labuan Batu ini. Kemudian yang terakhir saya kira saya ingin kita semua tetap menjalankan tugas sebagaimana biasa. Tidak ada yang boleh terganggu hanya gara-gara SK pengurus besar ini keluar, karena bagi kita semua pergantian kepemimpinan di Unifa itu atau di kampus-kampus lain di Al-Wasliyah atau di unit-unit sekolah lain di Al-Wasliyah itu sesuatu yang lumrah dan lazim. Karena yang kemudian menunjuk dan memberhentikan, saya kira itu otoritas dan kewenangan sepenuhnya bagi pengurus besar. Saya sewaktu-waktu bisa saja diberhentikan dan sewaktu-waktu juga bisa diangkat. Tapi kalau persyaratan untuk menjadi rektor, saya kira saya memenuhi syarat karena pangkat saya lektor, saya dosen aktif dengan home base di UMN Al-Wasliyah. Alhamdulillah 3 hari yang lalu setelah 10 tahun saya nggak pernah mau ikut ujian sertifikasi. Kemarin saya ikut ujian sertifikasi dan kemudian dinyatakan lulus. Home base saya di Pasca Sarjana Hukum di UMN Al-Wasliyah. Artinya secara akademik saya sangat memenuhi syarat untuk diangkat dan ditunjuk sebagai rektor di kampus manapun. Sepanjang saya memenuhi persyaratan untuk itu, secara normatif saya kira tidak ada halangan untuk itu. Jadi bagi saya dunia kampus bukan sesuatu yang asing karena hampir 11 tahun ini saya mengabdi di UMN Al-Wasliyah sebagai staf pengajar. Saya membimbing mahasiswa, saya ikut pengabdian, saya juga mengajar di kelas setiap waktu yang sudah ditentukan, walaupun barangkali semenjak menjadi anggota DPD saya tidak punya waktu yang cukup banyak lagi untuk bisa masuk kelas. Tapi intinya bahwa tugas-tugas sebagai pengajar, sebagai dosen, saya melakukannya dengan sebaik-baiknya di tempat saya ditugaskan di UMN Al-Wasliyah. Karenanya bagi saya, Pak Wakil Rektor, para Bapak Ibu Dekan, dan semua pejabat di lingkungan Unifa Labuan Batu, mari sama-sama kita urus kampus ini dengan baik. Saya berharap tidak ada di antara kita yang kemudian saling curiga satu dengan yang lain. Jangan ada yang saling merendahkan satu dengan yang lain. Saya berharap tidak ada fitnah apapun yang bertebaran di antara kita. Saya tidak terlalu suka memang berbalas pantun dalam pemberitaan apapun. Saya lebih senang kalaupun saya yang menjadi objek penghinaannya, ya udah biarin saja, nggak ada persoalan bagi saya. Saya yang jadi objek bullyingnya juga bagi saya tidak ada masalah dan saya tidak akan membalas dalam bentuk perlakuan yang sama. Saya hanya akan membalasnya dengan bentuk kerja-kerja konkret yang bisa dipertanggungjawabkan dan orang tahu bahwa pekerjaan itu menjadi jawaban dari berbagai macam kritik yang disampaikan. Saya kira itu ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan kenapa PLT Rektor Unifa masih aktif sebagai anggota DPD, saya kira saya ini cuma pelaksana tugas. Saya ini bukan rektor definitif, karenanya sebagai pelaksana tugas organisasi saya hanya akan mengantarkan proses ini sampai dengan terpilihnya rektor yang definitif, meskipun barangkali secara jurisprudensi banyak contoh-contoh di tempat lain di mana beberapa teman-teman yang juga hari ini mengurus kampus sebagai rektor di perguruan tingginya masing-masing. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, para wakil rektor, Bu Fitri, Pak Endi, kemudian Bu Rahmi, ada Pak Hakim, kemudian semualah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini ada baiknya. Oh ya, saya sampaikan insya Allah Senin tanggal 29 paling lambat saya akan hadir ke kampus secara langsung dan mungkin kita bisa bertemu setelah itu. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan.